Sungguh baik, sangat baik bagi kita semua. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Sungguh kami bersyukur punya Tuhan yang dahsyat seperti Engkau Tuhan. Pada pagi hari ini Tuhan kami boleh diberikan kesempatan Tuhan. Untuk kami bersama-sama ada di tempat ini Tuhan. Untuk memuliakan nama-Mu Tuhan. Untuk membesarkan nama-Mu Tuhan karena hanya Engkau yang layak untuk kami puji. Hanya Engkau yang layak kami sembah Tuhan. Oleh karena itu Tuhan kami rindu Tuhan Engkau mau curahkan urapan-Mu bagi setiap kami. Pribadi lepas pribadi Tuhan. Baik kami yang ada di tempat ini maupun saudara-saudara kami yang menyaksikan melalui live streaming Tuhan. Biar kiranya Tuhan pagi hari ini Tuhan. Kami mengalami kasih-Mu dalam setiap kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur buat anugerah-Mu. Mari kita naikkan setiap ucapan syukur kita kepada Tuhan. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur bagi-Mu. Setiap kerinduan kami Tuhan hanya untuk menyembah-Mu Tuhan, memuliakan nama-Mu selama-lamanya Tuhan. Sebenarnya hanya Engkau yang layak untuk kami puji Tuhan. Hanya Engkau yang layak untuk kami sembah Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus Tuhan. Haleluya Tuhan. Inilah yang ku renungkan setiap waktu. Nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu. Biarlah
Kami bersyukur punya Tuhan yang hebat seperti Engkau Tuhan. Haleluya. Tuhan saja katakan, I sing praises to your name, oh Lord, praises to your name, oh Lord, for your name is great and greatly to be praised.
terima kasih Bapa yang baik, ini setiap penyembahan kami. Kami siap untuk lebih lagi bersorak memuliakan nama-Mu Tuhan. Yang siap bersorak memuliakan nama Tuhan bersama saya katakan amin. Haleluya. Kita mau memuji Tuhan saudara. Saudara semangat memuji Tuhan, amin. Saudara semangat, amin. Haleluya. Kalau saudara oke, haleluya. Kalau saudara semangat, coba kasih senyuman yang manis ke saudara yang ada di sebelah kiri kanannya. Haleluya. Kita mau serukan nama Tuhan pagi ini. Sebab hanya Dia yang layak kita puji selamanya. Haleluya. Tuhanku maha besar, Tuhanku maha kuasa, Raja segala raja. Dia takkan tergoyahkan, Dia takkan tergoyahkan, Dia takkan terkalahkan. Dia hidup dan berkuasa. Mari angkat tangan kita katakan, serukan namanya, Yesus Tuhan Raja. Segala kuasa tunduk dalam namanya. Dia luar biasa, luar biasa, perkasa mulia. Yesus nama di atas segala nama. Tuhanku maha besar. Sama-sama katakan, Tuhanku maha besar, Tuhanku maha kuasa, Raja segala raja. Dia takkan tergoyahkan, Dia takkan tergoyahkan, Dia takkan terkalahkan. Dia hidup dan berkuasa. Mari serukan namanya, serukan namanya, Yesus Tuhan Raja. Segala kuasa tunduk dalam nama-Nya. Dia luar biasa, Dia luar biasa, perkasa mulia. Yesus nama di atas segala nama. Serukan namanya, serukan namanya, Yesus Tuhan Raja. Segala kuasa tunduk dalam namanya. Yang luar biasa, perkasa mulia. Yesus nama di atas. Sekali lagi, serukan namanya, serukan namanya, Yesus Tuhan Raja. Segala kuasa tunduk dalam namanya. Dia luar biasa, perkasa mulia. Yesus nama di atas. Mari serukan namanya, serukan namanya, Yesus Tuhan Raja. Segala kuasa tunduk dalam namanya. Dia luar biasa, Dia luar biasa, perkasa mulia. Yesus nama di atas segala nama. Yesus nama di atas segala nama. Yesus nama di atas segala nama. Haleluya. Haleluya. Masih semangat memuji Tuhan, amin. Haleluya. Siapa perisai kita?
Siapa perisai kita? Yesus, haleluya. Hanya Yesuslah perisai kita. Haleluya. Tinggal dekatmu ku aman, hidup dalammu ku menang. Kau yang memegang hidupku di tanganmu. Kau meragukan langkahku, ku berjalan di dalam kekuatanmu. Sama-sama katakan, Tuhan kau perisaiku. Lewati badai tak akan ku goyah. Imanku tetap teguh, mataku takut mengikutimu. Tinggal dekatmu Tuhan. Haleluya. Tinggal dekatmu ku aman, hidup dalammu ku menang. Kau yang memegang hidupku di tanganmu. Kau meneguhkan langkahku. Kami mau berjalan di dalammu. Ku berjalan di dalam kekuatanmu. Tuhan kau perisaiku. Lewati badai tak akan ku goyah. Imanku tetap teguh, takkan ku ragu mengikutimu. Tuhan kau perisaiku. Lewati badai tak akan ku goyah. Imanku tetap teguh, takkan ku ragu. Sekali lagi katakan, Tuhan kau perisaiku. Amin. Lewati badai tak akan ku goyah. Imanku tetap teguh, takkan ku ragu mengikutimu. Takkan ku ragu mengikutimu. Takkan ku ragu mengikutimu. Haleluya. 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 Silakan duduk kembali. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kita mau siapkan hati kita untuk kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Hanya Engkau perisai kami Tuhan. Hanya Engkau kekuatan kami Tuhan. Oleh karena itu Tuhan, biarlah iman kami tetap teguh di dalam-Mu. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Ajar ku mengerti segala rencana-Mu. Amin Tuhan. Ajar ku berserah hanya
jalan kami Tuhan. Pimpinlah jalanku dalam terang firman-Mu. Ajarku berharap hanya padamu. Sekali lagi dari awal kita mau katakan, ajarku mengerti. Ajarku mengerti segala rencana-Mu. Ajarku berserah hanya padamu. Pimpinlah jalanku, pimpinlah jalanku dalam terang firman-Mu. Ajarku berharap hanya padamu.
hidup kami ada dalam tangan-Mu Tuhan. Segala sesuatu yang Engkau rencanakan bagi kami itu yang paling baik bagi kami Tuhan. Dan kami siap menerimanya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Pada saat ini Roh Kudus berbicaralah kepada kami. Kami siap untuk mendengarnya, mengertinya, dan terutama melaksanakannya dalam hidup kami. Hadirlah di tengah-tengah kami Roh Kudus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami naikkan permohonan kami ini Tuhan. Terima kasih Tuhan. Amin. Shalom saudara-saudara, silakan duduk. Kita akan berbicara tentang suatu hal, saya kasih judulnya integritas diri. Saya menekankan PowerPoint-nya, jadi saudara lihat PowerPoint-nya lebih dari lihat sayanya. Saudara hanya perlu mendengarkan suara saya aja, tapi konsentrasi pada PowerPoint-nya ya. Oke, kita akan bicara tentang integritas diri. Next. Nah, saudara melihat di tengah itu gambar Oscar ya. Suatu tanda penghargaan. Tapi saudara lihat di bawah kanan kiri itu ada tangan begini. Lurus begini atau bengkok. Nah, dalam hal integritas diri itu kita kasih gambaran lurus itu berintegritas. Bengkok ini tidak berintegritas. Silakan saudara-saudara tangannya begini. Tahu ya, kita maunya supaya tetap lurus di hadapan Tuhan. Kita dihargai oleh Tuhan. Tapi jangan sampai kita itu bengkok seperti ini ya. Next. Nah, perintah Tuhan yang nyata, yang sederhana, tapi sering susah kita melakukannya itu ada dalam Matius 5 ayat 37 ini. Kebenaran ilahi ini sederhana aja, tapi susah sekali melaksanakannya. Jika ya, hendaklah kamu katakan ya. Jika tidak, hendaklah kamu katakan tidak. Apa yang lebih daripada itu berasal dari jahat. Dari si jahat. Jadi kalau ya saudara katakan ya plusnya itu datang dari si jahat. Atau ya minnya itu datang dari si jahat. Tidak juga begitu. Kalau tidak, ya tidak. Udah jangan ditambah plus atau minus. So, lebih daripada itu berasal dari si jahat. Dan ini integritas tadi itu ya. Tangan lurus itu ya. Kalau ya, katakan ya. Tidak, katakan tidak. Jangan ya katakan tidak atau ya plus nanti jadi bengkok nih. Kita tidak berintegritas ini. Oke, next. Nah, jadi dalam Kristus itu dengan tegas Kristus mengatakan bahwa kita harus jujur sepenuhnya. Tidak diperkenan untuk menambahi atau mengurangi dari hal yang sebenarnya. Kalau tadinya itu memang ya. Jangan ya plus, ya minus. Tidak. Jangan tidak plus atau minus. Next. Nah, kelemahan manusia, memang kita itu lahir pun sudah dilahirkan dalam dosa. Makanya gampang sekali menjadi bengkok. Dalam Mazmur 51 ayat 5 dikatakan, sesungguhnya dalam kesalahan aku diperanakan. Dalam dosa aku dikandung ibuku. Kita lahir pun, waktu kita masih dalam kandungan ibu kita pun kita sudah dikandung dalam dosa. Karena Adam, Hawa, nenek moyang kita memulai dengan kehidupan berdosa. Dan semua turunannya setelah itu, semua turunannya dilahirkan dalam dosa. Yaitu faktor negatif kita. Jadi lebih cenderung untuk bengkok daripada lurus. Cenderung tidak berintegritas, lebih cenderung bengkok daripada lurus. Next. Kelemahan lainnya, sering kita itu dibesarkan oleh orang tua yang mungkin sekali mengajarkan atau memberi model ketidakbenaran kepada kita. Justru orang tua itu mengajarkan kita untuk hidup bengkok, bukan untuk hidup lurus. Kasih contoh-contoh dalam hidup kita. Anak-anak lihat papa mamanya kok bengkok ya. Ngomongnya kok nggak bener ya. Nanti saya akan kasih banyak contoh ya. Jadi kita sebagai orang Kristen kita perlu dengan sengaja, penuh kesadaran, mengajarkan dan memberi model kebenaran. Yang benar itu yang ini, yang lurus itu seperti ini. Yang lainnya itu bengkok. Lihat itu contohnya bengkok. Nah, anak-anak kita harus sadar, ngerti ini ya, mana yang lurus, mana yang bengkok. Sehingga nanti suatu mereka bertuhankan Kristus, terima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, maka ambil keputusan untuk terus lurus, berintegritas, hidup sesuai dengan
perintah Allah tadi ya. Kalau ya, ya, tidak, tidak. Tidak boleh dicampur-campur itu. Next. Nah, kita lihat contoh-contohnya ya. Saya akan kasih banyak contoh ya. Contoh pertama itu. Ibu yang memuji anak kecilnya yang memasukkan lombok atau tomat dalam tas mama ketika mengajaknya berbelanja di pasar. Jadi waktu berbelanja di pasar itu ibu bawa tasnya ya. Lalu ibu lagi tawar-menawar dengan si penjual, tiba-tiba anak itu pegang, sini ada keranjang isinya banyak macam lombok ya, cabai ya, ataupun tomat seperti itu ya. Dia ambil satu, pegang-pegang, lalu dimasukkan di tasnya mamanya. Mamanya sebetulnya lihat. Mamanya lihat itu. Tapi mamanya diam aja. Nah, sampai di rumah, mamanya ketemu suaminya. Papa, anak kita sudah pinter ya. Tadi nggak ada yang ngajarin. Ambil tomat ataupun cabai itu masukkan di dalam tas saya. Nggak ada yang ngajarin, Ma. Kita ngajarin anak kita untuk lurus atau bengkok itu? Ngajarin lurus atau bengkok? Bengkok. Tapi kita nggak sadar. Kita malah puji. Nah, anak itu kalau dipuji begitu kan, wah ini tindakan yang benar ini. Ini yang benar. Saya tadi ambil cabai ataupun tomat, masukkan ke tas mama, nggak perlu dibayar. Dan mama memuji saya. Jadi perbuatan saya itu yang benar. Jadi anak belajar bahwa yang bengkok itu yang benar. Orang tuanya secara tidak sengaja mengajarkan untuk jadi bengkok itu. Next, contoh yang lain. Nah, anak diharuskan untuk menjawab. Oke, sorry ini saya lihat sini ya, karena kecil ya. Anak diharuskan untuk menjawab bahwa mama sedang mandi dan tidak dapat menjawab telepon atau sedang pergi bila seorang tertentu menelpon. Anak akan merasa tertekan dan terbiasa untuk berbohong. Karena diajarin oleh bohong oleh orang tuanya. Nah, setelah remaja mungkin seorang anak baru berani mengatakan nggak mau. Jadi kalau mama mengatakan begini ya, nanti kalau Tante Tini telepon bilang ya, mama lagi mandi, nggak bisa angkat telepon. Loh, Ma, itu kan bohong. Kalau ya anaknya itu, kalau saya begitu kan bohong. Pokoknya mama gak mau dengar ya. Ngomong, mama nggak ada di rumah. Atau mama lagi mandi, nggak bisa angkat telepon. Ya udah kalau anak kecil ya udah. Nggak bisa berbuat apa-apa. Tapi kalau mungkin anak remaja bisa mengatakan, oke, kalau begitu saya nggak mau angkat telepon. Biar Mbak aja yang angkat telepon. Saya nggak mau angkat telepon. So, saya tidak mau bohong. Nah, kalau nggak hati-hati, mama mengajarkan dan menekan anaknya untuk berbohong. Seperti itu. Nanti kalau ada telepon daripada Ibu Tini, anaknya angkat telepon, kering mamamu ada. Mama tadi ngomong kalau tante telepon, saya harus ngomong mama nggak ada, mama lagi mandi. Nggak bisa jawab teleponnya. Wah, kalau begitu gimana ya? Anaknya memang ngomong kebenaran. Tapi kan waduh, malu sekali mamanya ya. Tapi ini terjadi ini. Dan ini terjadi dalam keluarga Kristen juga ini. Anak diajari untuk bohong. Anak diajari untuk tidak ya, tidak. Next. Ketika anak mendapat bagian dari teman, uang hasil curian dari teman lain, orang tua mempunyai kesempatan yang baik untuk mengajar. Apa yang perlu diajarkan? Penada sama bersalahnya dengan pencuri. Empati, agar seorang anak mengerti perasaan orang lain. Mampu berbelas kasihan. Serta bertindak benar dan membela yang malang. Waktu misalkan anak kita itu gampang aja, Joni dan Ana ya, yang nama Aca aja ya. Joni pulang sekolah itu, Ma, dia 20.000 ya, Ma 20.000. Joni punya 20.000. Dari mana kamu dapat 20.000? Siapa yang kasih? Nah, dia kemudian si Joni cerita. Nah, waktu papanya datang, petang malam, papanya datang pulang dari kantor, mamanya cerita, Pak, tadi si Joni pulang bawa 20.000. Dari mana itu? Nah, papanya panggil si Joni, Joni sini.
tadi kamu pulang bawa 20.000. Iya Pak. Dari mana itu? Kamu curi ya? Enggak Pak. Saya enggak curi Pak. Nah kamu siapa yang kasih 20.000 itu? Ya tadi katanya si Audrey masuk sekolah, datang ke sekolah, tasnya ditaruh di kelas, nggak ada orang waktu itu. Nah, teman Joni, misalkan namanya Anwar, nama acak aja ya. Teman Joni Anwar buka-buka tasnya si Audrey, ambil uang banyak dari tasnya. Nah, karena Joni lihat, Joni dibagiin 20.000. Nah, apa yang bisa dilakukan orang tua? Oke, Joni sini. Papa mau tanya kamu ini. Kira-kira itu uang apa ya? Uangnya Audrey itu uang apa itu kok banyak itu 100.000 misalkan ya. Ya itu mungkin uangnya bayar uang sekolah kali ya, Pak ya. Oke, kalau misalkan pagi-pagi Audrey dipanggil mamanya. Audrey, ini uang 100.000 ya. Bayar untuk uang bulananmu ya, uang sekolahmu bayar ya. Hati-hati ya uang ini ya, jaga baik-baik ya, jangan sampai hilang ya. Kalau hilang, mama nggak mau ganti ya. Kamu yang bertanggung jawab ya. Ya mah. Nah, Audrey ke sekolah, tapi dia datang ke sekolah masih terlalu pagi. Kasirnya masih tutup, nggak bisa langsung bayar. Terus dia lihat teman-temannya main, teman-teman perempuannya main. Wah dia ingin ikut main. Cepet-cepet tasnya ditaruh di kelas. Dia lupa tasnya. Setelah selesai main, tiba-tiba dia lihat, kasirnya sudah buka. Dia cepet-cepet ke kelasnya, ambil tasnya, ambil uangnya, tapi sudah nggak ada uangnya. Sedih, nangis. Karena itu uang bayar sekolah itu. Gimana ini? Joni, nah kita berusaha mengajar ya. Ngajar kepada si anak kita si Joni itu ya, bahwa penada itu sama bersalahnya dengan pencuri. Joni, kamu bukannya mencuri, Papa ngerti, tapi kamu penada, dan penada itu sama jahatnya dengan pencuri. Kamu menikmati uang hasil curian ya. Lalu ajar empati agar si anak mengerti perasaan orang yang lain yang dicuri itu. Joni, kira-kira kalau itu uang sekolah, rasanya Audrey gimana ya? Ya Audrey mungkin nangis pulangnya. Ma, uangnya hilang. Mama kan sudah janji ya, Mama tidak akan kasih uang sekolah lagi, Mama tidak akan ganti. Ini uang Mama kasih 100.000, tapi kamu nyicil ya, kamu kembaliin ya. Dari uang jajanmu kamu kembaliin tiap bulannya itu 10.000 ya, sampai lunas ya. Ya Ma. Nah, gimana Joni? Kalau kamu mengalami seperti Audrey, ya kasihan ya Pak ya, kasihan ya. Dia nggak salah tapi dia harus menerima akibatnya. Dia harus nyicil terus, tiap bulannya 10.000 terus sampai lunas. Kasihan ya Pak ya. Kita mengajarkan empati ini, berperasaan kepada orang yang menderita. Anak kita itu mampu berbelas kasihan, kasihan ya. Nah, tahu bagaimana bertindak benar dan membela yang malang. Nah, jadi ini sudah kejadian ya. Uangnya sudah diambil sama Anwar, sama kamu dapat bagiannya ya. Nah, sebaiknya sekarang kamu kan sudah anak sekolah minggu ya, sudah orang Kristen ya. Sebaiknya kamu berbuat apa? Ya, saya harus kembaliin ya. Uang ini tidak boleh saya nikmati. Ini bukan uang saya ini. Saya harus kembalikan ya. Oke, kamu akan berbuat apa kalau begitu? Kita mengajarkan dia bagaimana bertindak benar itu sebagai, walaupun masih anak kecil, tapi kita ajarin dia bagaimana bertindak benar, bagaimana lurus begitu ya, berintegritas ya. Ya, saya akan kembalikan kepada siapa? Oke, saya kembalikan sama Anwar ya Pak ya. Lalu kamu ngomong-ngomong sama apa sama si Anwar? Anwar, kembaliin uangnya, itu uangnya Audrey, itu uang sekolahnya. Kasian dia itu nangis-nangis begitu. Mamanya marah-marah sama dia. Ayo kita kembalikan. Ini saya kembalikan 20.000-nya. Ayo kita kembalikan. Ngomong sama Audrey,
sorry ya, kami curi uangmu, kembalikan uangnya. Nah, kita mengajarkan kepada anak kita itu bertindak benar dan membela yang malang tentunya ya. Kita bela supaya si Audrey itu tidak bayar tiap bulannya itu ya, hutangnya kepada mamanya, nyicil itu ya. Jadi kita contoh ngajarin kepada anak kita untuk berintegritas. Tidak boleh, jangan jadi penadah. Walaupun kamu nggak mencuri, tapi penadah pun nggak bisa. Itu bengkok itu. Dan kita mengajarkan empati, perasaan gimana kalau kamu yang mengalami itu ya. Oke, next. Contoh yang berikutnya, contoh keempat ini. Ayah yang membeli mobil murah, Mercy berkas, 130 juta, dibeli dengan 30 juta, tapi tanpa BPKB. Ini contoh menjadi penadah juga ya. Papa pulang kantor, petang hari gitu ya, lalu panggil, Ma duduk, anak-anak duduk, dua anak ini ya, si Joni sama si Tina, duduk sini, Papa mau cerita. Oke, tadi siang seorang teman Papa bisik-bisik sama Papa, mau punya mobil enggak? Mau ganti mobil yang lebih bagus enggak? Gimana? Ini saya punya mobil 130 juta nilainya, Mercy ini. Nilainya 130 juta. Ataupun 200, ataupun 300 juta. Tidak peduli ya, jumlahnya berapa ya. Papa bisa beli cuma 30 juta. Dengan 30 juta, Papa bisa beli kita punya mobil Mercy baru. Cuma nggak ada BPKB-nya. Nah, gimana? Menurut kalian sebaiknya Papa beli nggak itu? 30 juta dapat mobil baru. Sebaiknya beli atau enggak? Moga-moga si Tina langsung berkata, jangan Pak. Mobil tanpa BPKB itu jangan-jangan curian itu. Nah, kalau kita dengar anak kita ngomong begitu, jangan begitu, kita tepak pundaknya. Hebat kamu Tina, hebat kamu Tina. Memang Papa tidak boleh bengkok, Papa harus lurus. Walaupun ini murah, cuma 30 juta. Dapat Mercy, walaupun Mercy second ya, tapi masih berharga ini. Papa coba perlu bayar 30 juta, tapi benar tanpa BPKB. Jangan-jangan ini mobil curiannya. Benar Tina, hebat kamu. Joni, ngerti ya omongan Tina ya. Jadi kita mengajar, mendidik anak kita untuk lurus, untuk berintegritas. Ya, tidak tadi itu ya. Contoh yang berikutnya, next. Yang kelima, oke. Anak nyontek yang dioke oleh ibunya. Seharusnya meyakinkan bahwa mamanya itu lebih senang anak dapat angka 4, tapi dari hasil sendiri, daripada dapat angka 10 dari hasil nyontek. Kita mengajarkan bahwa walaupun semua orang sekitar kita ini tidak benar, kita harus tetap benar. Pak guru tadi nggak masuk akal, Tiba-tiba lagi kelas itu, tiba-tiba entah kenapa, tiba-tiba mengatakan ulangan sekarang. Loh, anak-anak mengeluh semua, belum belajar Pak, belum belajar. Pokoknya ulangan sekarang. Ya, waktu kita lagi ngerjakan ulangan yang susah sekali karena kita nggak belajar semua. Nggak diperingatkan, nggak diingatkan untuk belajar lebih dulu. Sebab hari ini mau ulangan. Jadi kita sulit sekali. Untungnya waktu kita sedang mengerjakan soal ulangan itu, Pak Guru dipanggil kepala sekolah. Waktu dipanggil, terus apa yang terjadi? Waktu Pak Guru dipanggil kepala sekolah, semua keluarkan catatannya, semua pada nyontek. Kamu gimana? Ya saya juga ikut-ikutan nyontek, kan rugi. Semuanya nanti dapat 10, saya dapat 3 atau 4 kan rugi. Kan kita semua enggak belajar. Nah, respons mamanya seperti apa mestinya? Seperti itu ya. Mama lebih senang kamu dapat 4 hasil kerja sendiri daripada kamu dapat 10 tapi hasil nyontek. Walaupun semua yang lain itu mengerjakan yang tidak benar, kita haruslah tetap benar. Walaupun semua lain itu bengkok, kita harus tetap lurus. Tidak boleh ikut-ikutan bengkok. Sebab firman Tuhan bagi kita itu khas tadi, spesial tadi. Ya.
Kalau tidak, ya tidak. Tidak boleh hasil nyontek itu kita banggakan. Ya kan rugi mah, nggak apa-apa. Nanti kamu ulangannya itu banyak ya, dalam 1 tahun atau 1 semester ulangan banyak. Salah satunya dapat angka 4, nggak apa-apa. Tapi mama bangga kamu lurus. Dan kamu nanti dapat tadi itu ya, Oscar itu ya, penghargaan dari Tuhan. Karena Tuhan tahu kamu lurus, kamu tidak bengkok, kamu berintegritas. Kita mengajarkan kepada anak kita. Next, jangan sampai mengajarkan nyontek seperti ya gambar ada sontekan. Tidak boleh. Kita ajarkan, kita larang anak kita. Coba gambar sebelumnya, itu dia. Waktu ulangan nyontek begitu. Gambar sebelumnya, multimedia. Oke, ya nyontek ya melalui HP ataupun melalui kertas yang ataupun tangannya ditulis-tulis ya, rumus-rumus ya. Kita hindarkan anak kita, kita larang anak kita itu bengkok seperti itu. Next. Nah, buang sampah sembarangan. Sampah dikecilkan sekali lalu dibuang agar tidak kelihatan orang lain. Gimana? Lagi nyetir begitu, ini ada sampah ini. Kita habis makan suatu, gimana ya? Kita nggak boleh dilarang buang sampah tuh. Tapi kita kecil-kecilin, diremes sampai kecil ya. Sampai nggak kelihatan, lalu pelan-pelan dikeluarkan dari jendela gitu ya, jatuh gitu. Gimana? Kalau lihat anak lihat gitu gimana? Papa begitu, mama begitu, saya juga boleh begitu ya. Nanti kita mengajarkan kembali yang bengkok ya. Cuci tangan. Kalau saya di gereja ya, kita mau kurang panjangnya. Oke, di gereja ya, kita ke toilet. Wah, airnya baknya itu penuh dengan air ya. Ada pintunya, kita tutup, kita slot, sudah kunci, sudah. Wah, ini airnya banyak sekali. Udah kita buang air kecilnya sudah selesai. Tapi tangannya merasa kotor, gimana ya cucinya? Oke, cuci. Tapi gayungnya kok hitam ya. Gayungnya nggak pernah dicuci ya. Gimana ini? Mau cuci, tangannya mau bersih, tapi gayungnya kok kotor. Pakai gayung kotor gitu kan nggak bisa. Tapi airnya ngocornya kok gede ya. Airnya ngocor gede ya. Ambil sabun, terus cuci, tangan kita sudah banyak sabun, cuci langsung di bawah keran gitu. Kan nggak ada yang lihat. Ini baknya kan gede, nggak ada yang lihat, nggak ada tahu bahwa tangan saya ini sudah penuhi dengan busa sabun dan dicuci seperti itu. Nggak ada yang tahu atau ada yang tahu? Atau banyak yang tahu? Orang memang nggak ada yang tahu. Tapi malaikat-malaikat di surga semuanya mukanya asem semuanya. Ini si Yonatan ini belajar teologi ya kok masih bengkok ini. Kok tidak berintegritas gini? Karena nggak ada yang lihat, ya udah tangannya langsung. Tangan yang penuh sabun yang kotor karena sudah kita pakai itu langsung diguyur dengan air keran begitu. Cuci piring gimana? Kan masih bersih ini. Ini kalau kita makan di luar kan begitu ya. Kan tidak ada keran yang mengalir terus ya. Paling-paling ada ember begitu ya. Jadi kita habis makan gado-gado sama tukang gado-gadonya dibilas saja sudah dipakai lagi ya. Karena nggak ada air yang mengalir. Nah kalau nggak hati-hati kita begitu, ini kan masih bersih. Ya udah, bilas-bilas sedikit aja, sudah pakai lagi. Jadi nggak perlu kita bersihkan panjang lebar gitu, sampai lama gitu, sampai bersih sekali, tidak perlu. Bilas saja tanpa sabun. Atau gosipin orang, ngadu orang. Itu semua ada tingkah laku bengkok yang tidak dilihat orang. Orang nggak lihat. Tapi malaikat-malaikat di surga lihat. Dan nanti kalau kita ketok-ketok pintu Firdaus gimana? Yesus Kristus tangannya ditutup, dilipat seperti ini. Malaikat-malaikat di surga asem. Aku tidak kenal kamu, pembuat kejahatan. Jangan sampai terjadi itu ya. Kita tetap harus berintegritas ya. Next.
Contoh yang berikutnya. Nah, tawaran bocoran ujian hanya 100.000 per mata kuliah, mata pelajaran. Terima atau enggak? Meningkatkan NEM ini dan mengurangi biaya masuk perguruan tinggi. Seorang ibu pulang ya habis antar dan jemput anaknya, misalkan anaknya SMP begitu atau SMA begitu ya. Ya SMA mungkin sudah nggak perlu diantar jemput ya. Tapi SMP lagi ngobrol-ngobrol sama ibu-ibu lain itu. Tiba-tiba ini sudah mendekati masa akhir SMP ini, mau naik ke SMA ini. Tiba-tiba seorang ibu bisik-bisik, ibu, anak-anak kita kan sebentar lagi ujian akhir ya. Mau bocoran nggak? Mau bocoran nggak? Satu mata pelajaran cuma 100.000. Mau nggak ibu? Mau nggak ibu? Nah ibu-ibu yang lain mungkin ya menggebu-gebu. Lihat. Sini. Saya siapkan. Nah ibu ini gimana? Ikut bayar 100.000 per mata pelajaran. Kan untungnya besar nanti. Anak kita ujian akhirnya 10 atau 9, 10. Nanti kan NEM-nya tinggi, masuk perguruan tinggi. Kalau SMA ya, masuk perguruan tinggi kan biayanya murah. Karena ini anak jempolan, anak jagoan, biayanya murah. Lihat tuh NEM-nya, 10, 9. Lakukan enggak? Atau enggak? Walaupun saya tahu anak saya hanya rata-rata aja, tapi saya tidak akan ikut godaan bayar 100.000 per mata pelajaran ini. Saya harus tetap lurus. Saya harus mengajarin anak saya. Anak saya harus tahu bahwa dia tetap harus lurus. Walaupun nanti masuk perguruan tingginya bayarnya cukup mahal dan saya harus keluar uangnya, tapi saya harus ngajarin supaya anak saya itu lurus, tidak boleh bengkok. Ini real ya, ini pengalaman sungguh-sungguh ini, ditawarkan bocoran ujian akhir SMP, SMA. Next. Nah, pendeta harus lurus atau pendeta boleh bengkok ini? Nah, pendeta keselio. Istri mengatakan bahwa ia terpleset dan keselio di kamar mandi. Tapi pendeta bersaksi keselio di lapangan tenis. Gimana ini? Jadi seorang suami istri pagian ini, belum ada jemaat. Waktu masuk ke gereja, ibu gembala yang sambut. Selamat pagi. Lalu ibu gembala waktu nyambut, nggak ada yang suruh, nggak ada yang apa, tiba-tiba mengatakan, kasihan suami saya. Kemarin malam kepleset di kamar mandi, keselio, kakinya sakit. Jadi agak pincang nanti hari ini ya. Oke. Ya kasihan ya. Suami istri masuk, ibadah dimulai. Waktu khotbah, Pak Pendeta memang jalannya agak pincang begitu. Sorry ya saudara-saudara, hari ini saya agak pincang ya. Kemarin saya main tenis, kaki kanannya keselio gimana. Nah, suami istri itu pulang gereja naik mobil, ini siapa yang bohong ya? Ibu atau bapak gembala yang bohong ya? Siapa yang bohong ya? Siapa yang bohong? Nah itu. Kenapa bisa terjadi begitu? Kenapa? Ya salah satu tuh kita, ya mereka menetapkan siapa yang bohong ya. Tapi salah satu. Tapi mungkin istrinya waktu dengar suaminya khotbah seperti itu jadi pucat nanti ya. Saya kan ketahuan kita itu salah satu dari kita itu bohong ini sama anggota jemaat. Untung saya tadi cerita cuma satu pasang suami istri aja. Kalau cerita sama orang banyak kan ketahuan sekali bengkoknya keluarga pendeta ya. Gimana? Kita tidak, tidak melanggar firman Allah tadi itu ya. Tidak lurus, tidak berintegritas. Yang berikutnya, pendeta menyunat uang untuk pengerjanya. Motor bekas bukan baru, memotong pemberian jemaat per bulan. Nah, ada ibadah, WL-nya hebat, ada tamu dari Surabaya duduk menikmati ibadah. Waktu pulang,
pendeta ya mempersilakan jemaat pulang, salamin begitu ya. Tiba-tiba orang ini yang tidak dikenal oleh pendetanya dan tidak mengenal pendetanya, tiba-tiba bawa amplop itu. Pak, tadi saya ikut ibadah di sini, saya merasa sangat diberkati Pak. Saya diberkati oleh WL-nya itu. Ini Pak, saya mau titip, ini persembahan sedikit untuk si WL. Udah, tolong sampaikan ya Pak ya. Ya, simpan sama Bapak Gembala. Setelah salaman selesai, pulang ke rumah, tiba-tiba Pak Pendeta, kok ada apa ini di kantor ini, di kantong ini. Dia buka, ingat ini uangnya untuk pengerjanya itu. Dia buka, 25 juta. 25 juta, saya sendiri nggak pernah dapat 25 juta. Perlu disunat nggak? Kan masa saya sendiri nggak pernah dapat 25 juta sama persembahan seperti ini gedenya. Saya ambil 5 juta aja ya. Panggil pengerjanya. Tony, sini. Ini tadi ada anggota gereja kasih persembahan sama kamu. Ini amplopnya saya serahkan sama kamu ya. Terima baik-baik ya. Ya om. Siapa yang kasih saya om? Dia nggak mau diberitahu namanya. Dia orang Surabaya. Hanya tamu aja. Ibadah di sini hanya sekali aja. Tapi dia tergerak waktu kamu BL dan dia mau kasih kamu. Terima kasih om. Dia pulang. Iya dapat 20 juta ini. Luar biasa dapat 20 juta. Saya memang pengen beli motor. Berdoa sama Tuhan beli motor. Ya udah beli 20 juta walaupun second ya. Enggak baru. Tapi dia bersaksi, Tuhan begitu baik kepada saya saudara-saudara. Saya sudah lama berdoa untuk dapat motor. Tuhan kasih saya melalui seseorang, Tuhan kasih saya pembelian untuk bisa beli motor. Memang bukan motor baru, motor second. Tapi puji Tuhan, saya sekarang sudah punya motor dia. Terima kasih kepada Tuhan. Padahal yang duduk di situ merasa bersalah enggak? Mestinya dapat motor baru, dapat motor second. Hanya karena disunat 5 jutanya. Merasa bersalah enggak? Saya kok bengkok ya? Yang bukan punya saya kok saya ambil ya? Bukan hak saya kok saya ambil ya? Tapi ini sering terjadi ini. Bahkan pendeta-pendeta tergoda juga ya. Pendeta membaca surat pengerjanya. Pendeta memasukkan tanggal surat. Nah, ini saya kan orang BPH ya. Saya anggota BPH juga ya. Sudah sering terjadi pertengkaran antar pendeta itu atau pendeta dengan BPH itu tanggalnya tulis surat. Memang tulis diketik. Tapi tanggalnya dimajuin. Mestinya tanggal 15 November. Tulisnya 10 November. Ini lihat ini, saya sudah tulis surat ini tanggal 10 November. Jangan salahkan saya. Sedangkan sebetulnya nulisnya 15 November. Tapi dia dimajukan, ditulis itu. Jakarta 10 November. Supaya dia tidak bisa disalahkan. Gimana itu? Bengkok juga. Tidak lurus. Jadi memasukkan tanggal surat. Buka surat pengerjanya. Pokoknya pendeta itu ambil keputusan begini ya. Pokoknya setiap surat yang masuk ke sini, saya berhak buka. Jadi kalau stafnya, pengerjanya itu dapat surat dari rumah, dibukain lebih dulu oleh Bapak Gembala. Pokoknya surat yang dialamatkan ke gereja ini, saya berhak untuk buka. Diambil satu ketetapan yang nggak benar. Sebetulnya itu rahasia. Kalau di Indonesia mungkin kerahasiaan surat itu tidak parah ya. Jaganya tidak ketat ya. Tapi kalau di luar negeri, di Amerika itu ketat sekali. Bisa bawa tuntut ke pengadilan kalau surat saya dibaca oleh seorang yang bukan haknya. Pendeta-pendeta tergoda ini juga. Next. Satu Yohanes 1 ayat 5 dan 6. Dan inilah berita yang telah kami dengar dari dia. Yang kami sampaikan kepada kamu. Allah adalah terang. Dan di dalam dia sama sekali tidak ada kegelapan. Jika kita katakan bahwa kita beroleh persekutuan dengan dia. Namun kita hidup dalam kegelapan. Kita berdusta dan kita tidak melakukan kebenaran. Lurus ya saudara-saudara. Tidak boleh ada contoh-contoh ini. Maafkan pendeta-pendeta.
Seperti tadi ya, saya berhak baca setiap surat yang dialamatkan gereja. Tapi pendeta juga ada yang mengatakan saya berhak ambil bagian setiap vessel yang dialamatkan ke gereja. Nah, ini saya lihat banyak anak-anak seminari ya. Saya mau cerita suatu hal yang tidak enak, tapi ini memalukan terjadi di seminari. Dulu di satu saat di seminari itu bagian keuangan pernah menetapkan begitu. Setiap vessel yang lewat seminari battle harus dipotong perpuluhannya. Disunat dulu. Jadi kalau papa dari daerah itu kirim 10 juta kepada anaknya yang sedang studi untuk bayar uang sekolah dan segala kebutuhan itu, 1 jutanya disunat oleh sekolah. STTBI ini. Itu saya mengalami, tapi ini memang sudah lama ya. Saya tidak tahu, saya sudah nggak terlibat sekarang dengan keuangan di seminari ya. Tapi dulu pernah terjadi seperti itu. Bengkok enggak? Bengkok itu tidak boleh. Kita tidak berhak sunat perpuluhannya orang, vesselnya orang tua susah-susah kirim 10 juta ke Jakarta untuk bayar uang sekolah anaknya. Kok disunat 10%-nya perpuluhannya oleh seminari battle? Itu terjadi, pernah terjadi, walaupun sudah lama ya. Moga-moga tidak pernah terjadi lagi. Dan saudara semua harus belajar. Saudara nanti akan jadi pemimpin ya. Pemimpin di gereja, gembala-gembala harus lurus ya. Tidak boleh ada bengkok. Sesuai dengan ayat yang kita belajar tadi itu. Ya, tidak. Jangan ditambah-tambah ya plus atau ya minus gitu ya. Mari saudara-saudara kita tundukkan kepala. Terima kasih Tuhan. Kami sudah belajar banyak Tuhan. Engkau mengajarkan kepada kami dengan ayat yang sangat kuat itu. Memberi ketentuan untuk menentukan tingkah laku kami. Memang seharusnya kami umat-Mu adalah orang-orang yang lurus, tulus di hadapan-Mu. Tidak ada bengkok sedikit pun Tuhan. Ya, tidak boleh dicampur-campur Tuhan. Tidak boleh ditambah-tambah ataupun dikurang-kurangi karena itu datang daripada si iblis. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berterima kasih. Ajaran-Mu, kami tahu kehendak-Mu lagi. Dalam hal ini, kekudusan di hadapan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Amin. Baik, terima kasih buat hambanya Bapak Pendeta Dr. Jonathan Trisna yang sudah memberkati kita melalui firman Tuhan hari ini. Terima kasih Pak, Tuhan Yesus memberkati. Baik, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, diberkati oleh kebenaran firman Tuhan hari ini. Wah, diberkati, amin. Haleluya. Kita akan memberikan setiap persembahan kita kepada Tuhan. Sebelum kita memberi, kita mau bersatu dalam doa. Kita berdoa. Bapak, kami bersyukur Tuhan buat firman-Mu yang luar biasa bagi kami pagi hari ini Tuhan. Mengajarkan kepada kami Tuhan supaya sebagai anak-anak Tuhan kami mau berintegritas Tuhan. Dimanapun kami berada Tuhan, kiranya biarlah firman Tuhan ini hidup dan bisa kami lakukan dalam setiap kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapak, kami berdoa buat Pak Jonathan Trisna yang sudah memberkati kami. Kiranya Tuhan Engkau mau lebih dan lebih lagi Tuhan. Kau memberkati hamba-Mu sehingga dimanapun hamba-Mu berada boleh menjadi berkat Tuhan dan banyak jiwa diselamatkan untuk kemuliaan bagi nama-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapak. Sebentar kami akan memberikan setiap persembahan kami kepada-Mu. Kiranya Tuhan Engkau memberkati seberapapun yang kami beri, biar kami berikan dengan ucapan syukur Tuhan. Terima kasih Tuhan, ini setiap doa kami hanya dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Baik, Bapak Ibu Saudara sekalian yang menyaksikan melalui live streaming Facebook boleh memberikan persembahannya melalui OVO dan juga bisa men-scan QR BCA yang ada di layar Bapak Ibu Saudara sekalian. Dan saya akan membaca nomor rekeningnya. Nomor rekening BCA 0742500500 atas nama GBI Impact Umum. Sekali lagi rekening BCA 0742500500 atas nama GBI Impact Umum. Sambil kita memberi, kita mau angkat pujian, sungguh Kau mempesona.
hapuskan raguku. Kau buktikan kasih-Mu, mati bagiku, hapuskan dosaku. Kau ubahkan hidupku, semua menjadi baru. Sekarang ku bersuka di dalam-Mu, Yesusku. Kau jagai diriku, melangkah di jalan-Mu, sampai ku terima mahkota kehidupanku. Oh, 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 sha-la-la-la-la-la. Haleluya. Terima kasih buat persembahan Bapak Ibu sekalian. Kita akan mendengarkan pengumuman selama minggu yang akan datang. Ya. Oke, kita akan mendengarkan pengumuman GB Impact di 1 minggu ke depannya. Next. Ya, GB Impact mengadakan pembacaan Alkitab setiap hari, mulai dari tanggal 21 sampai tanggal 27 November 2022, dari Mazmur 121 sampai Mazmur 140 setiap hari. Ya, next. GB Impact juga mengadakan doa fajar setiap hari Senin dan hari Kamis jam 5 pagi di Facebook GB Impact. Oke. Ya, GB Impact juga mengadakan fellowship via Zoom setiap hari Senin minggu pertama jam 7 malam dan setiap hari Jumat minggu ketiga jam 3 sore. Ya. Iya. Oke. Ibadah youth juga dilaksanakan setiap hari Sabtu jam 4 sore secara onsite di tempat ini. Selanjutnya, ya kembali lagi di hari Minggu ada ibadah sekolah Minggu jam 10 pagi di lantai 3 dibuka secara onsite. Ya. Haleluya. Kembali di hari Minggu juga kita akan dilayani oleh Ibu PDP Sri Endang Simanjuntak di tempat ini. Jam 10 pagi waktu Indonesia Barat tanggal 27 November 2022. Haleluya. Oke. Itu saja pengumuman selama 1 minggu ke depannya. Kita tetap mengikuti setiap kegiatan yang ada di GB Impact. Tuhan dipuji dan disembah dengan segenap hatiku. Layaklah Kau Tuhan dipuji dan disembah dengan segenap jiwa ragaku. Tuhan dipuji dan disembah dengan segenap hatiku. Layaklah Kau Tuhan dipuji dan disembah dengan segenap jiwa ragaku. Saudara kita semua bangkit berdiri bersama-sama. Mari kita satu dalam doa.
Bapa, kami bersyukur dan terima kasih buat lawatan-Mu pagi menjelang siang hari ini. Kami sudah diberkati oleh kebenaran firman-Mu yang sungguh luar biasa. Untuk kami dididik, untuk kami diajar menjadi seorang yang punya integritas Tuhan. Biarlah itu bisa kami lakukan di dalam kehidupan kami, menjadi berkat Tuhan. Kami bersyukur Tuhan, berkati hamba-Mu yaitu Bapak Pendeta Jonathan Trisna yang sudah memberkati kami. Berkati pelayanannya, berkati juga kesehatannya, berkati juga keluarganya. Apa yang menjadi doa-doanya Tuhan menjawab dan memberkati lipat kali ganda. Kami memberkati juga Tuhan GB Impact Jakarta maupun GB Impact Pangkal Pinang. Engkau memberkati gembala sidang kami Ibu Esther Evi Chandra bersama keluarganya, agar mereka terus Tuhan untuk memuji dan menyembah Tuhan. Berkati juga Tuhan pelayanan pekerjaan Tuhan di GB Impact agar berkembang maju Tuhan. Kami percaya Tuhan setiap program kerja daripada GB Impact, jangka panjang, jangka menengah, jangka pendek Tuhan, kami percaya diberkati Tuhan Yesus. Kami memberkati juga perayaan Natal Tuhan, di mana GB Impact Jakarta maupun GB Impact Pangkal Pinang akan mengadakan perayaan Natal. Mari Tuhan memberkati setiap para panitia yang sudah terbentuk. Tuhan berkati agar kami bisa merayakan Natal dengan penuh sukacita, dengan penuh damai sejahtera, menyambut Raja di atas segala raja yang lahir di dunia ini, yang memberikan keselamatan dan jaminan yang pasti di dalam Engkau Yesus. Bahwa Engkaulah Yesus pengharapan, Engkaulah Yesus jaminan hidup kami. Kami memberkati juga Tuhan, para jemaat Tuhan yang menyaksikan acara ini secara onsite maupun secara online. Berkati mereka juga Tuhan. Kami percaya Tuhan, mereka yang sakit sudah dijamah dan disembuhkan. Mereka yang terikat sudah terlepas, dan mereka yang dalam masalah diberikan jalan keluar yang terbaik. Kami mengucap syukur Tuhan, memberkati juga setiap para pengerja yang sudah ambil bagian Tuhan pada siang hari ini. Memberkati mereka lipat kali ganda. Kami memberkati bangsa kami, negara Indonesia Tuhan. Kami percaya Indonesia dilawat oleh Tuhan, penuh dengan kemuliaan Tuhan, dari Sabang sampai Merauke. Engkau memberkati juga setiap program kerja dari bangsa kami. Biar urapan kuasa Roh Kudus terus memberkati Indonesia penuh dengan kemuliaan Tuhan. Kami memberkati juga gereja-gereja Tuhan yang ada di Indonesia. Baik itu para pendeta misionaris, para pengerja Tuhan, para guru-guru dosen-dosen. Mereka yang melayani pekerjaan Tuhan. Tuhan berkati juga. Beri mereka kekuatan, beri mereka kesehatan yang prima. Agar mereka tetap melayani pekerjaan Tuhan dengan sungguh-sungguh. Indonesia diurapi dan diberkati Tuhan. Terjadi terobosan Tuhan di bidang ekonomi, di bidang kesehatan. Kami percaya Tuhan, lawatan Tuhan terus terjadi. Kami melepaskan berkat untuk Indonesia. Indonesia diberkati Tuhan berlimpah-limpah. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur. Sebelum kami terima doa berkat dari gembala sidang kami akan berdoa juga untuk anak-anak sekolah minggu. Sambil menunggu anak-anak sekolah minggu untuk didoakan. Anak-anak sekolah minggu boleh maju ke depan untuk didoakan. Mari saudara-saudara, kentangkan tangan saudara untuk memberkati anak-anak di depan. Ini adalah generasi yang berikutnya yang akan melanjutkan segala karya kita. Tuhan, Engkau berkati anak ini yang sangat berharga di hadapan-Mu Tuhan. Engkau sendiri menumpangkan tangan-Mu pada mereka. Engkau mengasihi mereka secara luar biasa Tuhan. Ajar mereka untuk menjadi intim dengan diri-Mu sendiri Tuhan. Mereka akan menjadi kekasih-kekasih-Mu yang luar biasa. Anak-anak yang kecil seperti ini Tuhan. Tapi mereka sangat berharga di mata-Mu. Dan mereka sangat berharga di mata kami juga sebagai orang tua, sebagai pimpinan, sebagai pembimbing mereka Tuhan. Terima kasih Tuhan. Anugerah-Mu sungguh-sungguh luar biasa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami naikkan doa kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Amin. Saudara-saudara, angkat kedua belah tanganmu tinggi-tinggi untuk menerima berkat daripada Tuhan kita. Yang sudah disediakan Allah bagimu pada hari ini. Untuk sepanjang minggu ini dan hari-hari yang akan datang saudara. Saudara-saudaraku,
kiranya kasih daripada Allah Bapa, penyertaan daripada anaknya yang tunggal Tuhan Yesus Kristus, bimbingan, pemeliharaan, penjagaan, dan pendewasaan daripada Roh Kudus menyertai saudara-saudara sekalian dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan berkati saudara-saudara. Kau ubahkan hidupku, semua menjadi baru. Sekarang ku bersuka di dalam-Mu, Yesusku. Kau jagai hidupku, melangkah di jalan-Mu, sampai ku terima mahkota kehidupanku. Ibadah kita sudah selesai, sampai jumpa di minggu yang akan datang. Tuhan Yesus memberkati.